Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Ramadita, mahasiswi Akper dari tingkat 2A. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan tentang leukemia pada anak. Sebelumnya, pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Ibu Fitri Anissa, selaku dosen pengajar keperawatan anak. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang leukemia pada anak. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri adalah Ramadita dan Aji Firman Subekti, Novita Dewi, dan Zafira Azizia. Untuk penyaji pertama saya sendiri, penyaji kedua Zafira Azizia, penyaji ketiga Novita Dewi, dan penyaji terakhir akan dijelaskan oleh Aji Firman Subekti. Mohon disimak ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi leukemia. Apa itu leukemia? Leukemia adalah penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang yang ditandai oleh proliferasi sel-sel yang abnormal di dalam darah tepi. Itu menurut Mutia dan kawan-kawan tahun 2012. Sedangkan menurut Corwin tahun 2009, leukemia adalah kanker dari salah satu jenis sel darah putih di sumsum tulang yang menyebabkan proliferasi salah satu jenis sel darah putih yang menyingkirkan jenis sel yang lainnya. Itu menurut Corwin tahun 2009. Jadi dapat disimpulkan leukemia adalah penyakit akibat terjadinya proliferasi sel leukosit yang abnormal dan ganas, serta ditandainya dengan adanya jumlah leukosit yang berlebih dari sel pembuat yang bersifat sistematik dan biasanya itu bisa berakibat fatal. Sini saya akan menjelaskan tentang etiologi pada leukemia. Etiologi pada leukemia itu terdiri dari host dan agen. Host itu terdiri dari beberapa lagi, yaitu faktor genetik, jenis kelamin, umur, dan ras. Saya akan menjelaskan pertama, yaitu biasanya pada anak itu biasanya yang terkena leukemia itu anak dan lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Dan faktor genetik terdiri lagi dari 4, yaitu penyakit sindrom Down, kelainan pada kromosom, kelainan kongenital, dan kembar identik. Nah, yang agen itu kan ada virus, sinar radioaktif, serta zat-zat kimia. Kalau virus itu biasanya pada manusia terdapat virus HTLV. Virus HTLV itu adalah virus leukemia T pada manusia dan retrovirus jenis eRNA serta sinar radioaktif dan zat-zat kimia. Itu etiologi dari leukemia. Di sini ada patofisiologi dari leukemia, yaitu sel kanker yang menghasilkan leukosit dalam jumlah yang berlebih atau abnormal. Nah, sel imatur yang berlebih atau abnormal itu memasuki ke berbagai organ, termasuk ke sumsum tulang, dan menggantikan semua unsur-unsur sel yang normal. Jadi semuanya itu digantikan oleh sel-sel yang abnormal. Dan limfosit imatur itu berproliferasi dalam sumsum tulang dan jaringan perifer sehingga mengganggu perkembangan sel. Jadi sel-sel yang abnormal atau yang jumlahnya kecil yang jumlahnya terlalu berlebihan itu dia dapat menggantikan sel-sel normal yang ada di dalam tubuh sehingga bisa merusak siklus-siklus perkembangan sel yang normal menjadi abnormal. Di sini ada beberapa klarifikasi dari leukemia, terdiri dari 4, yaitu yang pertama LLA, LMA, LMK, dan LLK. Apa itu keempatnya? Nah, yang pertama ada LMA. Apa itu LMA? LMA itu leukemia limfoblastik akut. Leukemia limfoblastik akut itu adalah leukemia yang sering terjadi pada anak-anak dan dewasa. Anak-anak itu biasanya 82% dan dewasa itu 18% dan terjadi pada umur 3-7 tahun pada anak-anak. Dan yang kedua ada LMA. LMA itu kepanjangannya dari leukemia mielositik akut. LMA itu terjadinya pada semua umur, semua jenis usia, tetapi jarang terjadi pada anak-anak. Dan dia itu dikarakteristikan oleh
produksi berlebihan pada mioblas. Dan yang ketiga ada LMK. LMK itu leukemia mieloid kronis. Nah ini bersifatnya kronis ya. Biasanya itu dijumpai pada orang dewasa yang usianya pertengahan, misalkan kayak 40 sampai 50 tahun itu dia biasanya terdapat ada leukemia mieloid kronis atau yang disebut LMK. Nah, yang terakhir ada LLK. LLK adalah panjangan dari leukemia limfosit kronik. Itu dia cenderung dikenal sebagai kelainannya ringan, dan biasanya dia tuh menyerang pada individu yang umurnya 50 sampai 70 tahun dengan perbandingan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Setelah itu di sini saya akan dijelaskan oleh kawan saya bernama Zafira Azizia. Waktu dan tempat saya persilakan untuk melanjutkan. Baik, saya Zafira Azizia ingin melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang komplikasi. Yang pertama itu peningkatan risiko untuk terjadinya keganasan baru di masa selanjutnya. Kenapa? Karena si anak penderita leukemia ini biasanya kekebalan tubuhnya sudah menurun sehingga mudah terkena infeksi yang disebabkan oleh kemoterapi atau pengobatan lainnya. Yang kedua, regimen terapi termasuk transplantasi sumsum tulang yang dihubungkan dengan sumsum tulang temporer dan peningkatan resiko infeksi berat sehingga menyebabkan kematian. Nah, yang ketiga ada pada terapi dan remisi yang sudah berhasil masih menyisakan sel-sel leukemik sehingga menimbulkan gejala penyakit sisa. Baik, selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu ada pemeriksaan darah tepi. Pada penderita leukemia jenis LLA ditemukan leukositosis 60% dan terkadang leukopenia 25%. Terkadang juga ada penurunan kadar zinc. Yang kedua ada pemeriksaan sumsum tulang. Hasil pemeriksaan pada leukemia akut ditemukan keadaan hiperselular. Hampir semua sel sumsum tulang diganti dengan sel leukemia atau blast. Yang ketiga ada fungsi lumbar. Dilakukan untuk analisis cairan cerebrospinal atau CSS, kemungkinan adanya sel-sel leukemia, sel tumor otak, dan sel kanker lainnya. Yang ketiga ada biopsi. Dilakukan untuk menentukan klasifikasi dan tahap kanker yang diderita anak tersebut. Selanjutnya yaitu tentang penata laksanaan medis. Penata laksanaan medis yang pertama yaitu kemoterapi. Kemoterapi adalah terapi yang menggunakan obat anti kanker yang diberikan ke cairan cerebrospinal. Kemoterapi ini ada 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu terapi induksi yang bertujuan untuk membunuh sebagian sel-sel besar leukemia di dalam darah dan sumsum tulang. Yang kedua itu ada terapi konsolidasi atau intensifikasi, bertujuan untuk mengeliminasi sel-sel leukemia residual untuk mencegah relaps dan juga timbulnya sel yang resisten terhadap obat. Yang ketiga itu ada tahap profilikasi SPP, tujuannya untuk mencegah kekambuhan pada SPP. Nah, yang keempat itu ada pemeliharaan jangka panjang, tujuannya untuk mempertahankan masa remisi. Selanjutnya ada soal kasus. Anak N berusia 4 tahun diantar oleh ibunya ke RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda pada tanggal 24 April 2019 pukul 7 malam. Ibu klien mengatakan sebelum dibawa ke RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, klien terlihat pucat dan lemah. Ibu klien mengatakan anaknya mengeluh nyeri di bagian tangan kanan. Ibu klien mengatakan anaknya sulit tidur di malam hari, jarang tidur siang. Klien terlihat mengantuk di pagi hari, pola tidur malam hanya 4-5 jam, terlihat lingkaran hitam di bawah mata, dan saat dilakukan pengkajian, hasil tanda-tanda vital menunjukkan nadi 80 kali per menit, respirasi 25 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Klien terlihat pucat dan lemah. Klien tampak meringis kesakitan, konjungtiva anemis, terdapat luka di bagian punggung tangan, tampak merah dan bengkak. Baik, saya Novita, saya akan melanjutkan slide berikutnya yaitu identitas klien. Nama, anak N, umur 4 tahun, tanggal lahir 27 Januari 2015, suku Jawa, agama Islam,
jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, alamat Jalan M. Said, Gang Anggrek, diagnosa medisnya LLA atau leukemia limfositik akut. Ada data fokus. Data subjektif. Yang pertama, ibu klien mengatakan anaknya ngeluh nyeri di bagian tangan kanan. Yang kedua, ibu klien mengatakan anaknya sulit tidur di malam hari, jarang tidur siang, dan pola tidur malam hanya 4-5 jam. Yang ketiga, ibu klien mengatakan anaknya lemas dan pucat. Yang keempat, PQRST. P-nya saat disentuh dan digerakkan. Q-nya seperti ditimpa benda berat. R-nya nyeri dirasakan di bagian tangan kanan. S-nya 5. T-nya hilang timbul. Data objektif. Yang pertama, klien terlihat mengantuk di pagi hari. Yang kedua, klien terlihat pucat dan lemah. Yang ketiga, konjungtiva anemis. Yang keempat, akral klien teraba dingin. Yang kelima, turgor kulit menurun. Yang keenam, terdapat luka di bagian punggung, tangan tampak merah dan bengkak. Yang ketujuh, klien tampak meringis kesakitan. Yang kedelapan, hasil TTV N-nya 80 kali per menit, RR-nya 25 kali per menit, S-nya 36,2 derajat Celcius, leukosit 0,55, eritrosit 4,18, hemoglobina 6,6, hematokrita 34,2. Selanjutnya, analisa data. DS, ibu klien mengatakan anaknya ngeluh nyeri di bagian tangan kanan. PQRST. P, saat disentuh dan digerakkan. Q, seperti ditimpa benda berat. R, nyeri dirasakan di bagian tangan kanan. S, 5. T-nya hilang timbul. DO, TTV N-nya 80 kali per menit, RR-nya 25 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Klien tampak meringis kesakitan, terdapat luka di bagian punggung tangan, tampak merah dan bengkak. Masalah keperawatannya, nyeri akut, etiologi, agen pencedera fisiologis. DS, ibu klien mengatakan anaknya sulit tidur di malam hari. Ibu klien mengatakan anaknya jarang tidur siang. Pola tidur malam hanya 4-5 jam. DO, klien terlihat mengantuk di pagi hari. Masalah keperawatan, gangguan pola tidur, etiologinya gangguan rasa nyaman. DS, ibu klien mengatakan anaknya lemas dan pucat. DO, TTV nadi 80 kali per menit, RR-nya 25 kali per menit, suhunya 36,2 derajat Celcius. Klien terlihat pucat dan lemas, konjungtiva anemis, akral teraba dingin, turgor kulit menurun, CRT-nya lebih dari 2 detik, hemoglobin 6,6 gram per desiliter. Masalah keperawatannya, perfusi perifer tidak efektif, etiologi penurunan suplai darah ke perifer. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Novita yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Novita. Di sini saya Haji Firman. Nah, di sini itu ada prioritas diagnosa. Yang pertama itu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan suplai darah ke perifer. 2. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. 3. Gangguan pola tidur berhubungan dengan gangguan rasa nyaman. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada intervensi. Diagnosa pertama itu ada perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan suplai darah ke perifer. Tujuan dan kriteria hasilnya itu setelah dilakukan asuhan perawatan 3 kali 24 jam diharapkan masalah perfusi jaringan efektif. Dengan kriteria hasil HB kembali normal, pengisian kapiler, nadi perifer stabil, dan akral hangat. Intervensinya itu yang pertama, monitor adanya daerah tertentu yang hanya peka terhadap panas, dingin, tajam, dan tumpul. 2 itu monitor adanya presentase. 3. Instruksikan keluarga untuk mengobservasi kulit jika ada lesi atau lasersasi. 4. Batasi gerakan pada kepala, leher, dan punggung. 5. Observasi pengisian kapiler. 6. Observasi tanda-tanda vital. 7. Monitor adanya tromboflebitis. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini yang diagnosa kedua itu ada nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis.
Tujuan dan kriteria hasilnya itu setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan nyeri teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama itu skala nyeri berkurang dari 5 menjadi 1 atau nyeri hilang dengan skala 0. 2. Klien mengatakan nyaman setelah nyeri berkurang. Intervensi, ini ada mandiri. Yang pertama itu kajian skala nyeri. 2. Observasi reaksi nonverbal dan ketidaknyamanan. 3. Identifikasi faktor yang memperlambat dan memperingan nyeri. 4. Ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. 5. Monitor efek samping penggunaan analgetik. Kolaborasinya itu yang pertama ada kolaborasikan dengan tim medis dengan pemberian obat analgetik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada diagnosa perawatan yang ketiga, yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan gangguan rasa nyaman. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan masalah gangguan pola tidur menjadi normal, tidur yang adekuat, dengan kriteria hasil. Pertama, jumlah jam tidur kembali normal, 10-13 jam per hari. Pola tidur, kualitas tidur dalam batas normal. 3. Perasaan segar setelah tidur atau istirahat, tidak mengantuk di pagi hari, tidak terdapat lingkar hitam di bawah mata. Dan klien mampu mengidentifikasi hal-hal yang meningkatkan tidur. Intervensi mandirinya itu pertama ada kaji pola tidur dan jelaskan pada keluarga pentingnya tidur dan adekuat. 3. Ciptakan lingkungan yang nyaman. 4. Monitor kebutuhan tidur klien. 5. Terapi relaksasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah dari kelompok kami maupun saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.